Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Nuzirwan dengan NIM 210018484. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya dalam proyek yang telah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan dari main activity-nya dulu. Pada main activity ini, eh, ada deklarasi main activity tentunya, yaitu eh, aktivitas utama dalam aplikasi saya. Selanjutnya, ini ada inisialisasi properti yang mendeklarasikan properti button pesan sebagai objek button yang akan digunakan untuk merespon klik tombol. Terus ada metode on create. Metode ini dijalankan saat aktivitas dibuat. Di dalam mode metode ini, layout aktivitas diatur dengan menggunakan ini set container yang mengacu pada file XML yang didefinisikan REST layout activity main XML. Nah, terakhir di, di- eh, kemudian button pesan di eh, inisialisasi dengan mengambil referensi dari elemen dengan ID button pesan yang didefinisikan dalam layout XML. Anjir, aku muter-muter cu, ulang-ulang. Nah, pada main activity ini, nah, pertama saya akan menjelaskan dari main activity yang terlebih dahulu. Pada main activity terdapat deklarasi main activity tentunya sebagai aktivitas utama, lalu ada inisialisasi button pesan sebagai button, lalu metode onCreate, di mana metode onCreate ini dijalankan saat aktivitas dibuat, dan di dalam metode ini layout aktivasi diatur dengan menggunakan set content view R layout activity yang mengacu pada file XML layout yang didefinisikan REST layout activity main XML. Kemudian button pesan diinisialisasi dengan mengambil referensi dari elemen dengan ID button pesan yang didefinisikan dalam layout XML. Terakhir diterapkan pendengar klik tombol BTN pesan set on click listener yang akan memulai aktivitas baru, yaitu my activity, ketika tombol ditekan, yaitu intent this main activity my activity class Java yang digunakan untuk menentukan niat intent untuk memulai aktivitas my activity dari untuk memulai my activity dari main activity. Lanjut ke map activity. Nah, pada map activity ini, ini terdapat class, yaitu class map activity, combat activity. Nah, class map activity adalah turunan dari app combat activity yang berarti bahwa ini adalah aktivitas di aplikasi Android. Selain itu, implementasi dari on map ready click, Bob, click back, klik callback, dan Google Map on marker click listener menandakan bahwa kelas ini akan menangani pemanggilan balik callback ketika peta siap digunakan dan ketika marker diklik. Lalu ada inisialisasi properti yang mendeklarasikan properti yang akan digunakan di dalam kelas seperti Google Map. Lalu ada lokasi terakhir, klien penyedia lokasi yang digabung, lalu dan objek platform. Selanjutnya ada metode on create, di mana metode ini dijalankan saat aktivitas dibuat. Di dalam metode ini, layout activity diatur dengan menggunakan set content view binding root. Selanjutnya, beberapa elemen seperti views location client dan inisialisasi API Google Play juga dilakukan di sini. Auto complete support fragment digunakan untuk memberi fitur pencarian tepat. Selanjutnya, terakhir diatur pendengar item yang dipilih pada button navigation. Dan ketika item dengan ID RD item dipilih, aktivitas transaksi activity akan dimulai. Lalu ada metode on map ready. Metode ini dipanggil saat peta sudah siap digunakan. Di dalamnya ada objek Google Map
diinisialisasi dan beberapa konfigurasi seperti menambahkan kontrol zoom dan menetapkan pendengar klik marker. Selanjutnya ada on marker click, itu metode yang dipanggil ketika pengguna mengklik marker pada peta. Saat ini metode ini hanya menggambarkan false yang berarti tidak ada tindakan khusus yang itu saat marker klik. Gitu. Lanjut ada metode kalkulasi jarak. Yang tentunya metode ini menghitung jarak antara dua titik koordinat geografis menggunakan formula Haversine. Parameter masukan adalah koordinat latitude dan longitude dan dua lokasi. Hasilnya diberikan dalam satuan kilometer. Lanjut penanganan izin lokasi. Ini adalah bagian dari metode on map ready yang mengecek izin lokasi. Jika izin belum diberikan, maka permintaan izin akan dilakukan dengan menggunakan activity compare request permission. Selanjutnya ada menambahkan marker posisi pengguna. Di dalamnya metode on map ready, di dalam metode on map ready setelah mendapat izin lokasi, posisi pengguna diambil menggunakan view location provider client. Marker ini ditambahkan ke peta untuk menunjukkan posisi pengguna dan kamera diposisikan untuk menentukan posisi tersebut. Lalu ada pencarian tempat. Nah, kita lanjut ke bagian adapter transaksi. Pada adapter transaksi ini ada deklarasi adapter transaksi tentunya yang merupakan turunan dari recycle view adapter. Recycle view adapter dan mengambil parameter berupa list dari objek model transaksi. Ini adalah konversi minimum dalam pembuatan adapter untuk recycle view di Android. Selanjutnya ada deklarasi kelas inner. Ada deklarasi kelas inner. Transaction view holder. Nah, kelas intertransaksi view holder merupakan bagian dari kelas adapter transaksi. Ini ini menggambarkan struktur tampilan setiap item dalam recycle view. Kelas ini mengikat data dari objek model transaksi ke elemen-elemen dalam layout yang diwakili oleh item raw transaksi binding. Sisa ada metode, pertama ada metode on create view holder. Metode ini digunakan untuk membuat dan menganalisasi instance dari transaksi view holder berdasarkan layout XML, item raw transaksi binding yang didefinisikan layout in yang didefinisikan. Terus ada layout in Flutter digunakan untuk mengubah file XML menjadi object view. Terus ada metode get item count yang mengembalikan jumlah item dari recycle view yang sesuai dengan ukuran data yang diberikan. Selanjutnya ada metode on bind view holder. Metode ini dipanggil oleh recycle view untuk menampilkan data pada posisi tertentu. Metode ini mengikat data pada posisi tertentu ke transaksi view holder dengan memanggil metode bind yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, lanjut ke model transaksi. Dalam program ini menggunakan bahasa. Nah, kelas metode model transaksi merupakan kelas data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi transaksi. Beberapa hal yang dapat didefinisikan dari kelas ini seperti ini. Konstruksi menggunakan parameter yang di default sehingga memungkinkan pembuatan objek model transaksi tanpa harus memberikan nilai untuk setiap properti. Terus ada tipe datanya yang properti ini memiliki tipe-tipe data yang berbeda setiap string, int, dan float sesuai dengan informasi yang disimpan. Lalu ada new label. Semua tipe data properti diberi tanda tanya yang menandakan bahwa nilai-nilai properti tersebut bisa nol. Lalu ada data class. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, kelas ini memiliki karakteristik data class yaitu fitur otomatis untuk membuat metode equal, hashcode, dan toString berdasarkan propertinya. Lalu ada immutability, properti ini dirasakan sebagai file, membuat objek
model transaksi bersifat immutable tidak dapat diubah setelah pembuatan. Saya menggunakan default values. Properti ini menggunakan nilai default sehingga memudahkan pembuatan objek tanpa harus menginisiasi setiap properti jika tidak diperlukan. Kelas model transaksi ini memungkinkan digunakan untuk menyimpan dan memanage data transaksi dalam proyek tersebut. Nah, file terakhir yaitu codingan terakhir saya ada di transaksi activity. Di sini ada metode on-create juga, di mana metode on-create ini dijalankan saat aktivitas dibuat di dalamnya layout aktivitas diatur menggunakan set content view binding root, kemudian recycle view RV transaksi diinisiasi dengan layout manager dan properti lainnya untuk menampilkan daftar transaksi. Selanjutnya dipanggil metode tampilkan data untuk mengambil dan menampilkan data dari Firebase. Lalu ada metode tampilkan data. Metode ini bertugas mengambil data dari Firebase menggunakan Firebase database melalui listener value event. Listener data dibaca dari Firebase, kemudian setiap data diubah menjadi objek model transaksi dan ditambahkan ke array list array jika ada data yang transaksi diambil. Recycle view diatur dengan adapter untuk menampilkan data. Jika tidak ada data, pesan TOS akan ditampilkan. Kode tersebut mencerminkan logika pengambilan data dari Firebase dan menampilkan dalam recycle view di dalam aktivitas transaksi activity. Kita coba jalankan. Sekarang kita ingin proyek tujuan ke kampus 4 Wadi. Kita klik boleh. Karena kita menghitung jarak dari lokasi HP ini dijalankan dan HP ini tidak ada Google tidak ada GPS-nya, jadi akan langsung menuju ke Amerika tadi. Dan ini menampilkan jarak totalnya, lokasinya, alamatnya. Nah, ini bisa langsung dipesan saja. Jika kita ingin melakukan pemesanan Gojek misal. Nah, eh, hasil transaksi yang akan ditampilkan di Firebase akan ada di sebelah sini. Mungkin sekian job desk yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pada bagian activity main.xml, bagian ini mendefinisikan layout utama sebagai constraint layout ya. Untuk menentukan bagian XML untuk atribut address dan alat, serta mengatur lebar dan tinggi layout untuk mengikuti ukuran parent dan memberikan sedikit padding. Untuk tools konten digunakan untuk konfigurasi saat desain dan menemukan konteks main activity. Kemudian untuk bagian widget edit text, lebar diatur agar mengikuti ukuran parent, tinggi diatur agar wrap konten dan terdapat hint. Untuk kemudian masukkan tujuan, app layout, constraint top of parent, kemudian app layout, terus constraint bot, menempatkan edit text di bagian atas dan bawah dari constraint layout induknya. Kemudian untuk XML button Android ID button pesan untuk sampai ke light constraint itu mendefinisikan sebuah widget button ID button pesan di lebar diatur agar mengikuti ukuran parent tinggi diatur agar wrap konten dan menampilkan teks pesan. Constraint app layout
menempatkan tombol di bawah edit text dengan edit ID. Secara ringkas, file layout ini membuat antarmuka pengguna UI sederhana dengan edit text untuk memasukkan tujuan-tujuan dan button untuk memicu suatu tindakan yang mungkin mengirim pesan. Ya. Untuk kemudian kita lanjut ke activity maps. Nah, pada activity maps tersebut mendefinisikan sebuah constraint layout sebagai layout utama dengan ID F cari. Di dalamnya terdapat sebuah dari autocomplete support fragment yang digunakan untuk pencarian tempat. Fragment ini ditempatkan di bagian atas layout dan mengambil lebar yang sesuai dengan parent. Ya, kemudian di dalam card view terdapat constraint layout yang berisi beberapa elemen seperti text view, TV jarak KM, nama tempat, TV alamat tempat, kemudian menampilkan informasi dari tempat. Ada juga image button untuk tindakan tertentu. Card view ini ditempatkan dari bawah fragment pencarian. Awalnya dia tidak terlihat atau visibility gone. Kemudian untuk fragment map diatur di bawah fragment pencarian F cari dan di atas button navigation view. Tinggi fragment map diatur secara fleksibel agar dapat mengisi sisa ruang antara fragment pencarian dan bottom navigation view. Kemudian untuk image button ditempatkan di bagian bawah layar dan di atas bottom navigation view untuk melakukan suatu tindakan terkait dengan lokasi terdekat. Untuk bottom navigation view digunakan untuk menavigasi antara menu di bagian bawah layar. Kode ini merupakan bagian dari layout untuk aplikasi peta yang mencakup fitur pencarian tempat dan navigasi. Kemudian ke activity transaksi. Ya. Untuk activity transaksi ini mendefinisikan tata letak layout XML untuk aktivitas transaksi dalam aplikasi Android. Di dalamnya ada constraint layout yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen, terus app bar layout digunakan untuk menyusun elemen pada app bar, kemudian material toolbar bagian dari app bar layout digunakan untuk toolbar aplikasi, kemudian recycle view digunakan untuk menampilkan daftar transaksi, diatur sebagai match parent. Terus layout dengan layout ini aplikasi Android transaksi activity akan memiliki sebuah app bar dengan judul transaksi. Tampilkan daftar transaksi. Untuk yang selanjutnya yaitu item row transaksi.xml, yaitu mendefinisikan sebuah card view yang berisi elemen-elemen di UI di dalamnya menggunakan constraint layout ya. Berikut adalah penjelasan untuk setiap elemen di dalamnya. Itu yang pertama, di dalam sini ada card view untuk wadah untuk menyusun elemen-elemen antar muka pengguna dengan sudut yang dibulatkan. Kemudian ada constraint layout menyusun elemen UI. Kemudian text view menampilkan teks awal. Kemudian text view sama dengan lebih dari menampilkan teks panah. Text view tujuan mesti memiliki menampilkan teks tujuan. Kemudian text view RP menampilkan teks RP. Text view harga di sini
menampilkan teks harga, kemudian teks view jarak untuk menampilkan jarak, kemudian di situ ada teks view KM untuk menampilkan KM, kemudian teks view tanggal itu untuk menampilkan tanggal transaksi. Ya, untuk setiap text view kita atur dengan constraint atau untuk menentukan posisinya dalam constraint layout dengan tujuan menciptakan antarmuka pengguna yang sederhana dan struktur dalam card view untuk menambahkan informasi transaksi. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.